لا نبي ولا رسول بعده. يقول الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إلى شيء سهل. اللهم صل على محمد والحمد لله رب العالمين. Jamaah sidang Jumat yang semoga Allah cintai dan Allah berkahi. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada Jumat yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita semua nikmat Islam, nikmat iman, sehingga dengan kedua nikmat ini kita dapat menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah tidak akan memberikan nikmat terbesar ini, yakni nikmat Islam dan nikmat iman. Tentunya ini adalah nikmat terbesar, anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan tiket awal kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Maka bersyukurlah kita, Allah anugerahkan hidayah iman, hidayah Islam, sehingga mari kita manfaatkan kedua hidayah ini dalam rangka untuk menambah pundi-pundi amal saleh kita. Salawat dan salam marilah senantiasa kita limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah meniti jalan beliau hingga yaumil akhir kelak. Dan semoga kita yang hidup di akhir zaman ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akui sebagai umatnya, dan kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tiga kalinya khatib ingin mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendati sampai hari ini kita masih di masa-masa pandemi, mungkin barangkali sebagian saudara-saudara kita mengalami masa-masa yang amat sulit, akan tetapi bekal iman dan takwa jangan sampai surut. Ibadah jangan sampai berhenti. Karena kata Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Apapun kondisi kita, maka marilah kita memperbanyak bekal, karena sebaik-baik bekal nanti ketika kita menghadap Allah adalah ketakwaan yang telah kita persiapkan selama kita hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang, saudara-saudara kita, dalam rangka untuk mencapai, meraih kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat, maupun banyak hal dan berbagai macam cara. Ada mereka yang meninggalkan keluarga, anak dan istrinya sehari, seminggu, sebulan, 2 bulan dalam rangka untuk mencari rezeki, mencari nafkah, meninggalkan keluarganya. Itu bagian dari cara dia untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ada lagi yang menyekolahkan anaknya dengan biaya yang mahal, dengan cara yang tidak mudah, bahkan sampai jenjang S1, S2, S3, bahkan sampai selesai pendidikan-pendidikan yang ada. Itu dalam rangka untuk mempersiapkan anak keturunannya nanti
menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ada orang yang bekerja pagi, siang dan malam dan seterusnya. Itu semua tidak salah. Itu semua bagian dari ikhtiar kita sebagai hamba Allah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Akan tetapi tuntunan kita, suri tauladan kita Rasulullah SAW memberikan konsep yang sederhana supaya kita menjadi hamba Allah yang paling taat, menjadi hamba Allah yang paling saleh, menjadi muslim sejati, menjadi mukmin sejati, menjadi hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan di dunia, terlebih mendapatkan kebahagiaan di akhirat, sebagaimana doa yang sering kita lantunkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita meminta kepada Allah fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Maka Rasulullah SAW diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah menawarkan 5 konsep kepada kita semua, konsep kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sabda Rasulullah, ittaqil mihram takun a'badan nas. Konsep yang pertama yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, ittaqil mihram takun a'badan nas. Jauhilah oleh kalian segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, niscaya kalian akan menjadi hamba Allah yang paling saleh. Jadi konsep yang pertama yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita sebagai umatnya, yakni ittaqil mihram. Hendaklah kita untuk menjauhi segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Apa ganjaran dari Allah? Jikalau kita menjauhi segala sesuatu yang Allah haramkan, kata Rasulullah, takun a'badan nas, maka engkau akan menjadi hamba Allah yang paling saleh. Jamaah sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari segala sesuatu dari yang Allah Subhanahu wa taala haramkan adalah salah satu jalan, salah satu cara kita untuk menjadi hamba Allah yang paling saleh. Bagaimana dikatakan saleh? Jikalau seorang hamba yang pakaiannya, makanannya, pekerjaannya itu didapatkan dari segala sesuatu yang haram, akhlak yang tercela, maka tidak mungkin seseorang itu menjadi hamba Allah yang saleh. Maka tentu menjauhi segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan adalah cara menjadi hamba Allah yang saleh. Karena sesuatu yang haram adalah sesuatu yang dapat menggelisahkan hati dan menggelisahkan kehidupan kita. Tentu dengan yang haram, makanan yang haram, pakaian yang haram, pekerjaan yang haram, akhlak yang tercela, akhlak yang buruk, ini merupakan salah satu sebab amal soleh kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu untuk menjadi hamba Allah yang mulia, hamba Allah yang soleh, yang diterima segala salatnya, sedekahnya, ibadahnya, diterima, dikabulkan segala macam doanya adalah dengan menjauhi sesuatu yang haram. Maka konsep yang pertama yang Rasulullah SAW sampaikan adalah menjauhi segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Adapun yang kedua kata Rasulullah, wardo bima kasamallahu laka takun aghnan nas. Engkau ridho terhadap apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, berikan kepadamu, maka kata Rasulullah, takun aghnan nas. Engkau akan menjadi hamba Allah yang paling kaya raya. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadap takdir Allah, baik itu ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan hari ini kita dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan sehat ataupun sakit, semua itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jikalau kita menerima semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita. Ketika Allah meridhoi kita, Allah akan mencintai kita, Allah akan menjaga kita, Allah akan merahmati kita, Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Maka apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan hari ini, terlebih hari ini kita masih dalam keadaan pandemi, di masa-masa pandemi, mungkin sebagian saudara-saudara kita ada yang sakit. Mungkin di sebagian saudara-saudara kita hari ini mengalami di dalam keluarganya mengalami ekonomi yang sempit. Jikalau ia menerima semua itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya, maka semoga dengan itu semua Allah meridhoinya dan Allah mencintainya. Sehingga dengan itu semua Allah mudahkan segala urusannya, baik nanti ketika kehidupannya sekarang di dunia ataupun kelak kehidupannya nanti di akhirat. Konsep yang kedua. Adapun konsep dari Rasulullah SAW untuk menjemput menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang berbahagia baik di dunia dan di akhirat, kata Rasulullah, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Kata Rasulullah, engkau berbuat baik kepada tetanggamu, maka engkau akan menjadi mukmin sejati. Sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberikan standar untuk menjadi mukmin sejati. Salah satunya adalah dengan berbuat baik kepada tetangga. Bagaimana mungkin seorang mukmin dikatakan mukmin sejati jikalau tetangga dekatnya, saudara-saudara dekatnya itu tidak pernah luput daripada caciannya, tidak pernah luput dari pandangan kebenciannya, tidak pernah luput dari menyakiti saudara-saudaranya, maka dia, kata Rasulullah SAW, tidak akan pernah menjadi mukmin sejati. Jadi mukmin sejati itu jikalau dia berbicara, dia menenangkan hati saudaranya, tidak pernah menghibahnya, tidak pernah mencacinya, selalu membantu jikalau dia susah, menjunguknya ketika sakit. Itu standar menjadi mukmin sejati. Maka Rasulullah SAW tidak pernah memberatkan kita sebagai umatnya. Cukup untuk menjadi mukmin sejati, salah satunya adalah dengan berbuat baik kepada orang terdekat dan berbuat baik kepada siapapun itu dengan tetangganya. Karenanya sama jamaah sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi mukmin sejati itu adalah dengan kita berbuat sebaik mungkin kepada tetangga kita dan orang-orang yang terdekat kita. Adapun konsep yang keempat yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semua, ahibbalin nas ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Cintailah dirimu, cintailah orang lain, cintailah saudara-saudaramu sebagaimana engkau ingin dicintai. Kata Rasulullah, cintailah saudaramu sebagaimana engkau ingin dicintai. Takun musliman, maka engkau akan menjadi muslim sejati. Lagi-lagi Rasulullah SAW memberikan standar kepada kita semua, bahwasanya untuk menjadi muslim sejati, engkau mencintai saudaramu, engkau menyukai saudaramu, engkau memberikan perhatian kepada saudaramu sebagaimana engkau yang ingin diperhatikan, sebagaimana engkau yang ingin dicintai, sebagaimana engkau yang ingin disukai. Jadi konsep kebahagiaan yang keempat yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semua, jikalau engkau ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Jikalau engkau ingin tenang, tenangkan diri orang lain. Akan tetapi sebaliknya, jikalau kita menghibah, mencaci, memaki, mencelakai orang lain, pada hakikatnya kita ingin dihibah, kita ingin dicaci, kita ingin dimaki. Karena jikalau kita menghibah orang lain ketika orang lain itu tidak ada, ketika nanti kita tidak ada di majelis mereka, kita yang akan dihibahi. Maka saudaraku kaum muslimin insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita semua. Tentu ini juga kabar dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa untuk menjadi seorang muslim itu, standar seorang muslim sejati ialah kita mencintai orang lain sebagaimana kita ingin dicintai. Adapun konsep yang terakhir yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semua, wala tuksirit dohik, fa inna kasratat dohik tumitul qalba. Kata Rasulullah SAW, janganlah engkau memperbanyak canda dan tawa. Janganlah engkau memperbanyak canda dan tawa, karena memperbanyak canda dan tawa dapat mematikan hati. Bukan berarti Rasulullah SAW melarang, tidak memperbolehkan umatnya untuk bercanda dan bertawa. Rasulullah SAW juga bercanda dan bertawa. Akan tapi yang Rasulullah larang adalah tuksirud dohik, memperbanyak canda dan tawa. Karena memperbanyak canda dan tawa ini dapat mematikan hati. Maka hati yang mati adalah hati yang sulit untuk menerima kebenaran. Hati yang mati, hati adalah hati yang sulit untuk khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mati adalah hati yang sulit menangisi segala kesalahan yang pernah dia lakukan. Karena yang kata Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillahi tatma'innul qulub.
Hanya dengan mengingat Allah lah hati itu akan menjadi tenang. Bagaimana hati itu akan menjadi tenang jikalau dia selalu diajak bercanda tawa? Maka kata Allah, hati yang tenang itu adalah hati yang senantiasa diajak untuk berzikir, diajak untuk mengingat Allah, diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 5 pesan dari Rasulullah SAW ini. Pesan yang pertama, untuk menjauhi segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Pesan yang kedua, untuk menerima ridho terhadap apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Pesan yang ketiga, untuk memperbaiki, berbuat baik kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang terdekat kita. Pesan keempat, untuk senantiasa mencintai sebagaimana kita ingin dicintai. Mencintai, menyayangi orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan demikian. Dan yang terakhir, supaya hati kita tidak mati, menikmati setiap ibadah yang kita lakukan, yakni untuk mengurangi sesuatu yang sia-sia. Apa saja yang itu sia-sia, yang itu melalaikan. Salah satu yang Rasulullah SAW sampaikan adalah memperbanyak canda dan tawa. Semoga 5 konsep sederhana untuk menjemput ketakwaan, untuk menjemput kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat yang Rasulullah SAW sampaikan ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah wa kafa wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini marilah sama-sama kita menundukkan pandangan, menundukkan hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan wasilah hari Jumat yang berkah ini, wasilah salat Jumat yang kita lakukan ini, Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita, menjadikan negeri kita negeri yang aman, baldatun thayyibatun rabbun ghafur, menjadikan orang-orang yang sakit di antara kita menjadi sembuh, menjadikan rezeki di antara kita barangkali ada saudara kita yang sempit rezekinya Allah lapangkan. Yang hari ini masih sulit dalam menyelesaikan permasalahannya, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar terhadap semua masalah-masalahnya, dan terlebih Allah tenangkan negeri kita. Allah cabut, Allah angkat semua wabah yang ada pada negeri kita ini sehingga kita bisa hidup aman, tentram, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musharrifal qulub, syarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.